Keinginannya agar kakeknya hidup tidak berarti bahwa orang lain juga berpikir demikian. Pada saat ini, Tama tiba-tiba berbicara dengan dingin dan berkata, saat itu, Yan Wangzu dibangkit memberontak. Setelah mengusir keponakannya Kaisar Jianwen dari istana, dia masih kesulitan tidur dan makan, dan menghabiskan hidupnya mencari keberadaan Kaisar Jianwen. Kamu sekarang juga harus berhati-hati terhadap putramu yang membuatmu punah. Daron memandang Tama, tersenyum pahit. Dia seharusnya tidak begitu kejam sejauh ini. Baru saja dia sedang menelepon, juga terbuka dan jujur kepada saya. Maksudnya, selama saya tidak kembali ke Amerika Serikat, dia akan membiarkan saya menjalani sisa hidup saya di negara ini. Dan ketika saya mati, maka biarkan Sinta membawa jenazah saya kembali ke Amerika Serikat untuk dimakamkan. Tama tersenyum main-main, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, menurut pendapat saya, alasan dia mengatakan ini didasarkan pada premis bahwa dia pikir Anda akan hidup paling lama 1 atau 2 bulan. Dan dia mungkin juga berpikir bahwa setelah kamu begitu terangsang, kamu bahkan cenderung mati di tempat di pelelangan, atau karena pelelangan berantakan, sehingga beberapa hari tersisa, terus berkurang menjadi lebih sedikit. Berbicara tentang ini, Tama menatapnya dan dengan lembut berkata, jika aku tidak menyelamatkanmu sekarang, dia mungkin sudah mendapatkan apa yang dia inginkan sekarang. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Daron menjadi terkejut. Ekspresi Tama keras saat ini saat dia terus bertanya, bayangkan saja, jika dia tahu bahwa Anda sekarang memiliki 1 atau 2 tahun lagi harapan hidup untuk apa-apa, apakah dia akan tetap tenang dan membiarkanmu menjalani sisa hidupmu di pedesaan? Pertanyaan dari Tama ini membuat hati Daron dan Sinta melonjak. Daron awalnya berpikir bahwa meskipun dia telah kehilangan kekuatan besar dari keluarga Fei, dia setidaknya akan memiliki 1 atau 2 tahun lagi kehidupan, dan karena pil peremajaan Tama akan terus dilelang tahun depan, dia mungkin masih memiliki kesempatan. Tetapi mendengar ini, dia menyadari bahwa dia agak terlalu optimis. Putranya mencoba membiarkannya mati di negara itu, yang didasarkan pada kematian sedikit lebih cepat. Bagaimana jika dia mati terlalu lambat? Memikirkan hal ini, Daron merasa bergidik. Sinta juga sedikit panik tiba-tiba. Dia tanpa sadar bertanya kepada Tama, Tuan Muda Renza. Lalu bagaimana menurutmu? Apa yang harus kakek lakukan sekarang? Tama dengan lembut berkata, pada saat seperti ini, jangan berpikir bahwa kamu masih bisa membunuh untuk kembali ke puncak. Satu-satunya pilihan sekarang adalah menemukan cara untuk hidup sambil menerima kekalahan. Karlen segera berkata dengan khawatir, Tuan Muda Renza, dia dan cucunya tidak memiliki siapapun untuk diandalkan di Jakarta, meskipun ada Karl Yanuar di sekitar. Tetapi jika pihak lain mengetahui bahwa Daron masih hidup, dia pasti akan kesulitan tidur dan makan. Pada saat itu, saya khawatir dia tidak akan bisa melawan dan secara pribadi mengirim orang ke sana. Dalam hal ini, Karl saja tidak cukup untuk melawan. Tama mengangguk, menatap Sinta, berkata dengan acuh tak acuh, Pak Karlen benar, dan pihak lain bertanggung jawab atas hampir ratusan triliun dolar aset keluarga. Mereka diam-diam dapat mengerahkan para ahli dan tidak akan takut sedikit pun. Kemampuan intelijen tidak terukur. Bahkan jika kamu dan kakekmu ingin bersembunyi, kamu tentu tidak bisa. Sinta tiba-tiba menjadi gugup. Tidak bisa kembali ke Amerika Serikat tidak masalah. Tetapi jika pihak lain benar-benar kehilangan kesabaran dan mengambil tindakan untuk membunuh kakeknya lebih awal, mereka tidak memiliki tindakan balasan saat ini. Pada saat ini, Karlen tidak bisa tidak memohon kepada Tama, Tuan Muda Renza, jika mereka tidak memiliki siapapun untuk melindungi mereka, saya khawatir ada banyak krisis. Saya mohon Anda untuk melihat bahwa mereka tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Cobalah untuk memikirkan rencana yang sangat mudah untuk mereka berdua, agar Daron bisa menjalani sisa hidupnya dengan damai. Tama berkata tanpa daya, Tuan Karlen, saya sudah memesan perjalanan saya dan akan berangkat ke Amerika Serikat bersama istri saya pada akhir bulan. Bahkan jika aku meninggalkan mereka dalam perawatan anak buahku di Jakarta sekarang,
begitu pihak lain benar-benar datang mencari mereka, orang-orangku mungkin tidak bisa melindungi mereka. Sinta meletakkan semua martabat saat ini, sekali lagi berlutut di kedua lutut. Terisak tak terkendali berkata, "Tuan Muda Renza, kakek saya dan saya sekarang putus asa. Mohon berbelas kasih, setidaknya lindungi nyawa kakekku. Sedangkan untuk diriku sendiri aku yakin kau tidak perlu repot. Kumohon." Tama awalnya tidak ingin ikut campur dalam urusan keluarga Fei, karena dia juga jelas bahwa hal-hal seperti itu di luar kemampuannya saat ini. Meskipun kekuatan pribadinya sangat kuat, tetapi tidak mungkin untuk selalu membawa keduanya. Meskipun kekuatan yang bisa dia kendalikan saat ini juga bagus, tapi bagaimanapun juga, fondasinya masih dangkal. Dibandingkan dengan keluarga Fei, pasti ada celah besar. Selain itu, dia tidak siap untuk mengidentifikasi dengan keluarga Polen untuk saat ini. Apalagi memohon keluarga Polen untuk keluarga Fei. Meskipun masih ada front kataklismik di tangannya, tapi dia tidak bisa membiarkan Yoshua bertarung dengan para prajurit front kan? Front adalah organisasi tentara bayaran, dalam berbicara tampaknya sangat kuat, tetapi hanya dapat bertahan di celah-celah dunia ini. Jika dia benar-benar membiarkan kataklismik front pergi ke Amerika Serikat untuk membuat masalah, itu juga dengan keluarga utama Amerika Serikat sebagai musuh, begitu Amerika Serikat campur tangan, front kataklismik pasti tidak memiliki peluang untuk menang. Memikirkan front bencana, Tama tiba-tiba punya rencana di benaknya. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, "Hanya saja, dalam situasi saat ini, kamu pasti tidak bisa tinggal di Jakarta. Saya akan pergi ke Amerika Serikat jika pihak lain benar-benar mengirim orang untuk membunuh. Aku tidak bisa melindungi keselamatanmu, maka kamu di Jakarta akan semakin tidak aman. Tapi bahkan jika mereka menemukanmu, mereka tidak bisa melakukan apapun padamu di wilayah front kataklismik." Front bencana. Ketika Sinta mendengar kata-kata ini, dia tanpa sadar bertanya, "Tuan Muda Renza, bukankah front bencana dan keluarga Renza adalah musuh?" Tama bersenandung dan tertawa dan berkata dengan lembut, "Itu semua sejarah lama. Sekarang lebih dari 50,000 orang di atas dan di bawah kataklismik front semuanya setia kepada saya." Ketika Tama mengatakan ini, Sinta dan Daron sudah tercengang sampai rahang mereka ternganga. Tama dengan ringan menyampaikan kalimat itu, tetapi di telinga kakek nenek dan cucunya, itu seperti badai yang menggelegar. Kakek dan cucu tidak pernah bermimpi bahwa keluarga Renza telah menyerahkan setengah dari aset keluarganya. Semua ke front kataklismik dengan imbalan jaring dari kataklismik front Master Yoshua, tetapi pada kenyataannya, itu justru sebaliknya. Keluarga Renza tidak hanya tidak menyerahkan setengah dari aset keluarga mereka ke front kataklismik, Tama malah mengambil seluruh front di bawah komandonya. Ini adalah kelompok tentara bayaran yang terdiri dari puluhan ribu orang. Kelompok tentara bayaran seperti itu, meskipun tidak sebanding dengan militer Amerika Serikat, tetapi skala dan kekuatan tempurnya tidak lagi sebanding dengan keluarga kaya seperti keluarga Fei. Otak Sinta belum bereaksi, sementara Daron tiba-tiba menyadari dan berkata begitu saja, tidak heran pada saat masuk, Karl Yanuar pernah mengeluarkan keraguan, mengatakan bahwa personel keamanan di sini hampir semuanya ahli seni bela diri. Kultivasi terendah adalah seniman bela diri bintang 3, yang lebih tinggi bahkan memiliki beberapa seniman bela diri bintang 5. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.